Shalom sahabat GPIB dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua masih tetap berada di dalam keadaan yang sehat, bahkan masih diliputi dengan sukacita yang besar daripada Tuhan. Sahabatku yang terkasih, pada malam hari ini kita kembali berjumpa bersama dengan saya Pendeta Marceli dalam program Night Call GPIB. Sahabatku, saat ini tentunya kita semua di tengah-tengah kelelahan tubuh karena kita seharian sudah melakukan berbagai macam kegiatan dan juga aktivitas. Untuk memasuki istirahat malam kita, saya kembali mengajak kita semua untuk sejenak kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu, sahabatku yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Sebelumnya saudaraku, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh dengan kemurahan dan cinta kasih, Allah Bapa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang kami imani, yang kami kenal, yang kami sembah hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah kelelahan tubuh kami membutuhkan kembali sapaan dari sebagian dari firman-Mu, untuk boleh kembali menumbuhkan semangat, untuk boleh kembali menjadi penuntun di dalam melanjutkan perjalanan kehidupan kami, bahkan untuk boleh menjadi pengawal di dalam istirahat malam kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini kami mengundang kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat menuntun, memimpin dan membimbing setiap hati dan pikiran kami para pendengar pada saat ini, agar ketika sebagian dari firman-Mu boleh kembali diperdengarkan kepada setiap kami semua boleh menerimanya dengan baik, boleh memahaminya dengan benar seturut dengan apa yang Tuhan maksudkan, bahkan boleh senantiasa taat dan setia melakukan kebenaran firman-Mu ini di sepanjang perjalanan kehidupan kami masing-masing. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan pada saat ini. Oleh sebab itu berfirmanlah kepada kami. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat GPIB, kita akan merenungkannya dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-47, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-10. Mari kita persiapkan pembacaan kita. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-47, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-10. Saya harap kita semua sudah menemukannya. Jika kita sudah membuka Alkitab kita akan membacanya secara bersama-sama. Mazmur pasal 47 ayat 6 hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan ini tertulis di bawah perikop yang berbunyi, Allah Raja seluruh bumi. Ayat yang ke-6. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus, para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Demikianlah sebagian dari firman Tuhan.
Berbahagialah kepada setiap kita yang mau mendengar, bahkan bersedia untuk senantiasa melakukannya. Haleluya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua baru saja mengalami sukacita di tengah suasana Natal dan juga Tahun Baru. Kiranya sukacita itu masih jelas terlihat dan bukan sekedar biasnya saja atau sisa-sisanya saja. Mengapa demikian? Sebab sukacita yang kita rayakan ialah kegembiraan untuk kembali mengingat bahwa telah hadirnya atau lahirnya Kristus Sang Penebus. Kristus Yesus yang kita kenal dan kita imani sebagai Raja di atas segala raja, Dialah Sang Raja Damai. Dialah yang mendamaikan hubungan antara Allah dengan kita manusia yang sebelumnya sudah rusak dan terputus karena segala pelanggaran dan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Untuk itulah kiranya kita senantiasa tidak kehilangan sukacita Natal, bahkan juga untuk memasuki tahun baru di tahun 2024. Renungan kita pada malam hari ini juga merupakan nyanyian pujian yang disampaikan oleh Bani Korah. Di sini mereka ingin menyatakan bahwa Allah ialah Raja. Pemazmur ingin meyakinkan para pendengarnya bahwa sungguh-sungguh Dialah Tuhan kita. Dialah Raja di atas segala raja yang patut untuk dipuji dan senantiasa dipermuliakan. Sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang kita ketahui, di sebuah kerajaan yang berdaulat, raja adalah pemimpin yang tertinggi dan yang dihormati, bahkan yang selalu ditaati, dituruti, dipatuhi oleh rakyatnya. Seseorang diangkat menjadi raja karena biasanya itu dia telah melakukan sebuah tindakan kepahlawanan. Demikian juga Allah kita dalam diri Yesus Kristus. Dia adalah sang pahlawan yang telah menyelamatkan dan memulihkan kita umatnya dari berbagai macam keadaan. Namun, yang penting untuk kita ingat ialah bukan karena kita manusia yang sudah meneguhkan dan mengangkat Allah sebagai Raja, melainkan karena memang Dialah Sang Pemilik segala alam semesta beserta dengan seluruh isinya, termasuk juga kita, umat manusia. Kita ini adalah milik Tuhan, Bapak Ibu. Kita semua ini adalah umat yang dijadikan oleh Dia. Dialah Sang Pencipta, pemilik dan penebus manusia. Dari sini kemudian muncul sebuah pertanyaan, saudaraku. Bagaimana kita yang saat ini sudah menerima keselamatan itu, kira-kira bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Allah yang adalah Raja atas kehidupan kita? Apakah kita mau masih cuek-cuek saja, tidak patuh, tidak bersyukur, atau bahkan melupakan peran dan pertolongannya dalam hidup kita? Sahabat GPIB, kita bisa sampai di hari yang ke-6 di tahun yang baru ini, di tahun 2024. Bukan semata-mata karena hebat dan kuatnya kita, melainkan karena ada Tuhan yang masih berkenan atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, tidak sepatutnya kita melupakan peran dan pertolongannya dalam hidup ini. Hendaknya bukan dengan sikap yang demikian, melainkan kita boleh menunjukkan sikap yang senantiasa menunjukkan pengakuan dan penghormatan serta ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Akuilah dengan segenap hati kita
bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak mengatur kehidupan kita. Akuilah kemahakuasaannya dalam bertindak memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan kehidupan kita. Terimalah Dia dengan segenap hati dan juga seluruh kehidupan kita. Taatilah segala apa yang Ia kehendaki, apa yang Ia perintahkan melalui firman-Nya. Karena kita ada sampai saat ini berkat kemurahan, belas kasih, dan perkenanannya. Ingatlah saudaraku, bahwa sudah menjadi tugas dan kewajiban kita umatnya, yang sudah menjadi anggota kerajaannya, untuk senantiasa bisa memproklamasikan, mewartakan atau menyampaikan Injil Kerajaan Allah, baik itu lewat kata maupun lewat perbuatan kita sehari-hari. Jadikanlah setiap jengkal perjalanan dan setiap tahapan dalam proses kehidupan kita sebagai bukti nyata bahwa Tuhan penuh dengan cinta kasih. Sebagai bukti nyata dari karya Tuhan yang Maha Kuasa. Biarkanlah Tuhan Sang Raja Damai selalu memimpin dan menuntun kita, agar melalui kehidupan kita, sahabatku, maka dunia dapat menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan dan Allah kita. Dan dunia dapat mengakui kemahakuasaannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah Raja di atas segala raja. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah perenungan kita pada malam hari ini. Biarlah perenungan tadi boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan beriman kita. Untuk itu saudaraku, mari sejenak kita kembali bersatu hati, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, karena melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, maka setiap kami boleh kembali diingatkan sekali lagi, bahwa kami sungguh-sungguh memiliki Tuhan dan Allah yang penuh dengan kuat kuasa. Bagi-Mu tidak ada satupun yang mustahil. Meskipun terkadang secara manusia ada begitu banyak hal yang kami khawatirkan, yang tidak kami percayai, bahkan mustahil rasa-rasanya untuk boleh terjadi dan untuk boleh kami dapat lakukan. Tetapi lewat firman-Mu pada saat ini, kami diingatkan sekali lagi bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah yang memiliki bahkan menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Engkaulah sang pemilik kehidupan. Oleh sebab itu, sekali lagi kami umat-Mu akan mempertaruhkan seluruh kehidupan kami ini untuk boleh kembali Engkau pimpin, Engkau pelihara, Engkau jagai, Engkau sertai, bahkan boleh Engkau berkati. Sebab kami yakin dan percaya segala rancangan-rancangan-Mu penuh dengan damai sejahtera. Bersama-sama dengan-Mu kami memperoleh kekuatan yang baru. Sehingga kami boleh senantiasa dimampukan untuk melewati dan menghadapi berbagai macam pergumulan dan tantangan, bahkan persoalan kehidupan hari demi hari. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukanlah kami senantiasa untuk boleh menyatakan cinta kasih-Mu, untuk boleh senantiasa mewartakan Injil-Mu melalui seluruh kehidupan kami, baik tutur kata maupun tingkah laku dan perbuatan kami sehari-hari. Pakailah kami senantiasa ya Tuhan, untuk boleh menjadi bukti cinta kasih-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan memasuki istirahat malam kami. Biarlah naungan kuat kuasa Roh Kudus-Mu boleh senantiasa menyertai mengiringi istirahat malam kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dengan nyaman, dengan tenang, dengan tentram.
sehingga esok hari kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru, untuk boleh kembali melanjutkan kehidupan kami yang Engkau anugerahkan, untuk boleh kembali melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami yang mungkin tadi belum selesai kami lakukan. Biarlah cinta kasih-Mu, kuat kuasa Roh Kudus-Mu boleh senantiasa menyertai kehidupan setiap kami. Ini doa kami ya Tuhan, ini ungkapan syukur hati kami ya Bapa, yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah program Night Call kita pada malam hari ini. Kiranya boleh memberkati kehidupan kita semua. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.